Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak. Belajar matematika jauh lebih menyenangkan bersama Kak Anting Tagalung. Untuk kali ini, kakak akan membahas tentang Ayo Kita Berlatih 2.1 Matematika kelas 8 semester 1, materi tentang koordinat kartesius. Perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Adik-adik bisa lihat bahwa di gambar kita ini sudah ada gambar koordinat kartesius, di mana sumbu yang horizontal ini disebut sumbu X, sedangkan sumbu yang vertikal disebut sumbu Y. Di dalam koordinat kartesius terdapat titik koordinat, yaitu A, E, F, G, B, C, H, D, I. Nah, contohnya untuk titik A 4,3, adik-adik perlu tahu bahwa 4 ini disebut dengan apsis, sedangkan 3 disebut dengan koordinat. Untuk soal nomor 1, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Oke, kita perhatikan sumbu X yang memiliki jarak sama. Kita perhatikan bahwa titik A itu adalah 1, 2, 3 satuan terhadap sumbu X. Yang memiliki jarak sama 3 satuan berarti 1, 2, 3. Berarti titik B. Oke, kita tulis ya. Berarti dia titik A dan B adalah 3 satuan. Kemudian kita perhatikan kembali titik C, berarti dia 1, 2, 3, 4 satuan. Sedang yang sama dengan titik C adalah titik D, 1, 2, 3, 4 satuan juga. Berarti titik C dan D memiliki jarak sama terhadap sumbu X itu 4 satuan. Oke, kita perhatikan kembali titik G itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan terhadap sumbu X. Yang memiliki jarak yang sama itu adalah titik H, 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan juga. Berarti titik G dan titik I memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X sebanyak 6 satuan. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu Y. Berarti kita perhatikan adalah sumbu yang vertikal. Oke, titik yang sama. Kita perhatikan titik A. 1, 2, 3, 4 satuan. Berarti yang sama adalah 1, 2, 3, 4, itu berarti titik B. Kemudian titik H 1, 2, 3, 4. Berarti adik-adik titik yang memiliki jarak sama berarti titik A, B, dan H ini 4 satuan. Baik, kita perhatikan lagi titik C itu sebanyak 1, 2, 3 satuan. Yang sama dengan titik C itu adalah titik D, 1, 2, 3. Berarti titik C dan D memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y, berarti sebanyak 3 satuan. Kemudian kita perhatikan kembali titik G itu terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Yang memiliki jarak yang sama itu adalah I, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti titik G dan I
itu memiliki jarak yang sama sebanyak 6 satuan terhadap sumbu Y. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu Y. Oke, adik-adik perhatikan sumbu Y. Berarti sebelah kanannya adalah A, E, D, dan I. Oke, kita tulis sebelah kanan sumbu Y adalah titik A, D, E, dan I. Dan sebelah kiri sumbu Y adalah B, G, C, dan H. Berarti titik B, C, G, dan H. Kita lanjut untuk soal nomor 4. Berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, adik-adik, kita perhatikan titik koordinat E. Dia berada tepat di sumbu X dan memiliki 0 satuan terhadap sumbu X. Kemudian ini titik E ini berada di sebelah kanan sumbu Y dan berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan terhadap sumbu Y. Oke, kita tulis. Berarti jarak titik E terletak 0 satuan dari sumbu X dan 6 satuan dari sumbu Y. Kemudian tadi titik E terletak pada sumbu X dan sebelah kanan sumbu Y. Oke, kembali diperhatikan. Ini tadi titik E-nya. Dia berada tepat di sumbu X dan sebelah kanan dari sumbu Y dan memiliki jarak 0 satuan terhadap sumbu X dan 6 satuan terhadap sumbu Y. Baik adik-adik, kita lanjut lagi untuk soal nomor 5. Terletak pada kuadran berapakah titik-titik tersebut? Dari koordinat kartesius yang kita punya, adik-adik harus tahu daerah-daerah kuadran pada titik koordinat itu apa saja. Nah, untuk daerah kuadran pertama, nilai X itu harus yang positif dan Y-nya positif. Untuk yang kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. Untuk kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya negatif. Dan kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti untuk setiap titik-titik pada koordinat kartesius untuk soal kita, bahwa titik A berarti dia berada di kuadran 1, kuadran pertama. Kemudian titik B dan G berada pada kuadran kedua. Kemudian titik C dan H itu berada di kuadran 3.
sedangkan kuadran 4 itu titik D dan I pada kuadran 4. Adik-adik juga perlu memperhatikan bahwa titik E dan titik F itu tepat di sumbu simetrisnya. Nah, berarti untuk titik E terletak pada kuadran pertama dan keempat. Sedangkan titik F itu berada pada kuadran 1 dan 2. Itulah penjelasan kakak tentang penyelesaian soal Ayo Kita Berlatih. Semoga adik-adik bisa terbantu dan pengerjaan ini bisa bermanfaat. Terima kasih.